Bab 963. Tebakan lantai 9. Wanita bergaun polos. Memikirkan wanita itu, Miley mengingat kembali adegan masa lalu di benaknya. Pertama kali dia melihat wanita bergaun polos di perahu Paviliun Zuixian, dia memenggal kepala Master Paviliun Zuixian dengan satu pedang. Dan saat itu hanyalah tubuh bayangannya. Dalam kesannya, wanita bergaun polos itu sangat baik padanya. Dia tahu, dunia ini tidak ada baik tanpa alasan, jadi dia sangat penasaran dengan hubungannya dengan wanita bergaun polos di kehidupan sebelumnya. Sekitar setengah jam kemudian, Miley membawa Francisca dan anjing rural ke kaki gunung istana. Ada sepetak rumput liar di kaki gunung. Rumput liar itu tingginya beberapa kaki, tampak jelas. Tidak ada seorang pun atau binatang asing yang datang ke tempat ini untuk waktu yang sangat lama. Miley menatap istana, dalam hati penasaran, master macam apa yang tinggal di istana ini. Pada saat ini, Francisca dengan ringan menarik lengan baju Miley. Miley menatap Francisca dengan lembut menyentuh perutnya. Ini pertanda lapar. Miley tertawa. Dia dengan ringan mengusap kepala Francisca dan berkata sambil tersenyum, "Langit besar bumi besar, dan Francisca adalah yang paling besar. Kita masak dulu." Mendengar apa yang dikatakan Miley, Francisca sepertinya memikirkan sesuatu, mengedipkan matanya. Di matanya ada jejak warna yang belum pernah ada sebelumnya. Miley mulai memasak. Setelah beberapa saat, Miley memasak banyak makanan enak, sementara Francisca mengawasinya sepanjang waktu. Di meja makan, Francisca merobek kaki ayam dan memberikannya kepada Miley, lalu merobek kaki ayam lainnya dan memberikannya kepada anjing rural kecil itu, lalu dia mulai memakannya sendiri. Miley memandang Francisca yang sedang makan dengan lahap di hadapannya, hati merasa bahagia. Pada saat ini, lantai 9 tiba-tiba mendesah pelan. Miley berkata, "Senior, mengapa kamu menghela nafas?" Lantai 9 berkata, "Nain sebelumnya adalah wanita yang membunuh siapapun yang dia lihat. Dia sangat membenci manusia, tetapi dia tidak membencimu. Dia bukan hanya tidak membunuhmu, tetapi juga memiliki kesan baik padamu. Dan sekarang, duta aliran darah langit yang kuat ini, hanya karena kamu memasak makanan untuknya, dia sangat mempercayaimu. Apa kamu tidak merasa ini tidak normal?" Miley sedikit bingung, apa yang tidak normal? Lantai 9 berkata, "Apa kamu tahu bagaimana pemikiranku?" Miley bertanya, "Apa?" Lantai 9 berkata, "Saat masih muda, aku suka membaca beberapa novel kesatria, dan kamu, seperti protagonis dalam novel kesatria, memiliki keberuntungan besar dalam kegelapan. Bagaimanapun juga, kamu itu semacam orang yang tidak akan mati meskipun menghadapi bahaya, tapi setelah bencana, pasti ada petualangan. Lihatlah kamu, awalnya berpikir datang ke tempat berbahaya ini akan mengancam jiwa, tetapi sekarang, kamu tidak hanya ditemani oleh seorang duta aliran darah langit, dan mendapatkan berbagai petualangan. Katakan padaku, apakah kamu terlihat seperti protagonis dalam novel kesatria semacam itu?" Miley menggelengkan kepalanya, "Senior, jika aku adalah protagonis dalam novel kesatria, apakah aku akan tetap sengsara seperti ini? Lihat, betapa sengsaranya aku selama ini." Lantai 9 berkata dengan dingin, "Kamu sengsara. Kakak tertua, jangan bercanda. Kamu hanya menderita sedikit di awal, tetapi kemudian, lihatlah, hidupmu ini seperti sangat curang bukan? Kita bicara tentang pendukung kamu, jangan bicara tentang wanita bergaun polos. Lihatlah pendukung kamu yang lain. Di dunia Akbar Suan Ruang, leluhur para kekuatan sekte, semuanya mengenal kamu. Apakah ini normal? Awalnya, aku pikir adik perempuanmu adalah bebanmu, tetapi kemudian aku menemukan bahwa aku salah.
Dia bukan beban kamu, kamu adalah bebannya. Intinya, kamu harus memikirkan hidupmu dengan baik. Dalam hidup kamu, meskipun kamu telah mengalami banyak kesulitan, tapi tidak satupun situasi yang tidak mengubah bahaya menjadi keselamatan. Dan setelah mengubah bahaya menjadi keselamatan, kapan kekuatanmu tidak meningkat pesat? Miley berpikir sejenak, lalu berkata, apa yang kamu katakan tampaknya cukup masuk akal. Lantai 9 berkata lagi, intuisi memberitahu aku bahwa siapapun yang menentang kamu akan berakhir buruk. Lihat lantai 8. Orang ini tidak terlalu pintar, dan bersikeras menentangmu, kamu lihat, bahkan tubuhnya pun ada. Miley tersenyum dan berkata, senior, semakin banyak kamu berbicara, semuanya semakin terlihat jelas, memang seperti itu. Lantai 9 berkata, intinya, kamu adalah orang yang spesial, meskipun kamu bukan protagonis, kamu mungkin adalah putra protagonis. Ini semua adalah kehidupan yang curang. Miley menggelengkan kepalanya dan tersenyum, hendak mengatakan sesuatu. Saat ini, Francisca tiba-tiba meletakkan sumpitnya. Miley menatap Francisca, sudah kenyang. Francisca mengangguk, tapi dia melirik piring di atas meja, masih banyak. Miley tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan membuat yang baru untukmu lagi nanti. Francisca berkedip, lalu mengangguk. Miley tertawa, dia menggandeng tangan Francisca, ayo kita pergi. Miley tidak terbang dengan Francisca, seperti yang dikatakan Sinta, menghormati. Master harus dihormati. Tentu saja, yang lemah juga harus dihormati. Dalam pandangannya, menghormati orang lain adalah etika manusia, dan tidak ada hubungannya dengan kekuatan, identitas, dan status. Karena itu, dalam banyak hal, dia sependapat dengan beberapa gagasan pendahulu. Mungkin tidak dapat mencapai kesetaraan semua makhluk, tetapi dunia ini tidak boleh dirusak seperti itu juga. Dia Miley juga bukan orang suci. Alasan mengapa dia berpikir demikian, karena saat dia berada di keluarga Ye di kota Kinceng, waktu itu ibunya baru saja pergi. Dia dan adiknya, apakah pernah merasa dihormati oleh orang lain? Karena itu, dia tidak pernah memandang rendah mereka yang lebih lemah darinya. Karena dulu dia lemah. Namun, dia juga tahu betapa sulitnya mencapai kesetaraan semua makhluk seperti pendahulu. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan kekuatan. Di dunia ini, sifat manusia adalah hal yang paling sulit dikendalikan. Fakta membuktikan, yang sekuat pendahulu juga tidak berhasil. Miley menarik pikirannya, dia membawa Francisca mendaki gunung selangkah demi selangkah. Segera, Miley dan Francisca datang ke puncak gunung. Di puncak gunung, hanya ada satu istana. Istana gelap gulita, memancarkan energi suram. Bukan tempat yang bagus. Miley melihat ke gerbang istana, di sana ada dua karakter besar terukir, istana orang mati. Istana orang mati. Miley sedikit mengernyit, tempat apa ini? Miley berkata, senior, merasakan bahaya tidak? Lantai 9, tidak bisa merasakannya. Miley memikirkannya, lalu membawa Francisca menuju istana. Ada Francisca, apa yang dia takutkan? Saat gerbang istana didorong terbuka, energi suram yang menusuk tulang menerpa ke wajahnya. Miley sedikit mengernyit, dengan cepat melepaskan energi pedang untuk menahannya. Tetapi energi pedangnya langsung terkorosi, energi suram langsung masuk ke dalam tubuhnya. Miley terkejut, pada saat ini, Francisca tiba-tiba menekan pedangnya ke punggung Miley, dan aura suram di tubuhnya langsung dipaksa keluar dari tubuhnya. Energi suram di sekitarnya surut satu demi satu, tidak berani mendekati Miley dan Francisca. Miley melihat sekeliling. Tempat ini sangat suram, tempat macam apa ini?
Pada saat ini, di kedalaman aula, sebuah suara tiba-tiba terdengar, "Sudah lama belum ada manusia ke sini. Masuklah. Ada orang." Miley melihat ke kedalaman aula, dalam hati berkata, "Senior, menurutmu apakah orang-orang di sini ingin menempati tubuhku?" Lantai 9, ada menara kecil ini, siapa yang bisa menempati tubuhmu? Miley berpikir sejenak, lalu mengangguk, benar juga. Jadi, dia membawa Francisca masuk ke dalam. Setelah memasuki aula utama, di tengah aula utama, Miley melihat seorang pria berbaju hitam, duduk bersila di tanah. Dikelilingnya, diukir dengan berbagai abjad kuno. Abjad kuno ini seperti benang yang terhubung ke pria berbaju hitam. Dan di sekitar aula utama, juga terdapat segala macam jimat aneh. Ekspresi Miley berangsur-angsur menjadi serius, karena dia menemukan di antara abjad kuno ini, tidak ada satupun yang dia tahu. Bukan abjad kuno zaman ini. Miley menatap pria berbaju hitam di depannya, memberi sedikit hormat, "Aku bertemu dengan senior." Francisca memandang pria berbaju hitam itu, tidak berbicara. Kali ini pria berbaju hitam itu berkata pelan, "Ternyata duta aliran darah langit, tidak heran bisa dengan mudah mengusir energi kematianku." Francisca memegang pedang besi berkarat di tangan kirinya, ekspresinya tidak ramah. Pria berbaju hitam berkata, "Yang mulia, jangan khawatir, aku tidak punya niat jahat terhadapmu." Francisca masih memegang pedang besi berkarat itu erat-erat di tangannya. Pria berbaju hitam itu tersenyum dan berkata, "Ternyata kamu takut aku akan menyakitinya. Jangan khawatir, aku juga tidak akan menyakitinya." Mendengar itu, tangan Francisca perlahan mengendur. Pria berbaju hitam memandang Miley. Saat dia melihat Miley, dia sedikit mengernyit, "Bagaimana mungkin?" Miley sedikit bingung, "Apa maksudmu, senior?" Selang beberapa saat, pria berbaju hitam itu tersenyum dan berkata, "Aku sudah mengerti." Miley masih sedikit bingung, "Apa maksudmu, senior?" Pria berbaju hitam berkata, "Kamu datang kali ini untuk menjadi pewarisku." Miley mengangguk, "Ya." Pria berbaju hitam berkata, "Aku bisa mewarisinya kepadamu." Miley membeku, begitu langsung, begitu mudah. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari lantai 9 di menara penjara alam, "Hei, kehidupan yang curang ini, aku juga manusia, mengapa ada kesenjangan yang begitu besar di antara manusia?" Miley. Pria berbaju hitam berkata, "Aku hanya punya satu hal yang ingin diwariskan kepadamu." Miley menatap pria berbaju hitam, "Senior, kenapa?" Pria berbaju hitam tersenyum dan berkata, "Kamu ingin bertanya mengapa aku bersedia memberikannya kepadamu saat bertemu denganmu?" Miley mengangguk, "Ya." Pria berbaju hitam tersenyum sedikit, "Aku melihat kamu sangat berbakat, dan kamu adalah seorang pelatihan jenius yang unik. Di masa depan, kamu bisa mengembangkan warisan dariku. Apakah ini alasan yang bagus?" Miley menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Alasan ini bukan tidak bisa, hanya saja aku ingin mendengar kebenaran dari senior." Pria berbaju hitam memandang Miley, "Sebenarnya, hidupku tidak akan lama." Miley terkejut, "Senior masih hidup?" Pria berbaju hitam itu mengangguk, "Aku masih hidup, tapi aku sekarat. Dalam keadaan normal, aku pasti sudah mati bertahun-tahun yang lalu. Namun, seseorang menyelamatkanku saat itu." Miley berkata dengan suara yang dalam, "Pendahulu." Pria berbaju hitam tersenyum dan berkata, "Kamu sangat pintar, pendahulu datang kepadaku saat itu, dia berniat baik, menggunakan jimat ini untuk menggantungkan hidupku, dan karena ini, aku mampu bertahan sampai sekarang." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Miley,
Sebagai pewaris pendahulu, warisanku sudah tepat diserahkan kepadamu, anggap membalas hubungan masa lalu yang baik. Mile terdiam. Pria berbaju hitam itu tersenyum dan berkata, "Mengapa? Apakah kamu takut aku akan menempati tubuhmu?" Mile menggelengkan kepalanya, "Bukan begitu." Rasanya sedikit tidak nyata. Pria berbaju hitam tertawa dan berkata, "Tidak ada yang nyata atau tidak, semuanya adalah sebab yang baik dan akibat yang baik. Omong-omong, apakah kamu tidak menginginkan warisanku?" Mile berkata, "Tentu saja aku menginginkannya." Setelah berbicara, dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Aku tidak tahu apa warisan dari senior." Pria berbaju hitam memandang Mile, "Aku hanya punya satu untukmu." Mile bertanya, "Apa?" Pria berbaju hitam itu berkata, "Kitab orang mati." Bersambung.